Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama di acara Super Camp tahun 2023 santri kelas 3 dan 1 intensif Pondok Pesantren Al-Farabi. Semoga kegiatan kita ini akan berjalan lancar sampai nanti kita pulang kembali ke pondok. Amin. Amin, 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 amin. Baiklah, di sini kita akan berdialog atau berbincang-bincang santai. Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau nanti ada sesi tanya jawab, kita persilahkan untuk bertanya terkait dengan apa saja sih yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sudah siap semuanya ya dengan macam-macam pertanyaannya ya. Insya Allah ini semua akan menjadi satu pemahaman untuk kita semuanya, menjadi satu pengetahuan juga ya. Yang belum paham nanti akan menjadi lebih paham. Yang sudah paham mungkin ini akan menjadi stimulus yang meremajakan lagi niat kita, pemahaman kita tentang pondok kita yang tercinta ini. Oke, sebelum kita memasuki rangkaian acara, yang pertama kami akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua talk show atau berbincang seputar untuk sore hari ini kita akan membahas tentang kepengasuhan santrian. Dan yang acara ketiga itu sesi tanya jawab, terakhir penutup. Baiklah, teman-teman semuanya, tidak berlama-lama, mengingat waktu yang semakin sore, kita awali acara kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, teman-teman semuanya, mari sebelum kita memulai agenda kita pada sore hari ini, ya, di depan kita sudah ada narasumber. Beliau adalah Al-Ustadz Mukhlisin SPD ME. Beliau selaku Kepala Pengasuhan Santri Pondok Pesantren Al-Farabi, yang insya Allah ada beberapa hal nanti yang akan kita bicarakan bersama, sehingga akan memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita seputar kepengasuhan santri. Apa sih itu pengasuhan santri? Bagaimana dan program apa saja yang ada di pengasuhan santri, sehingga kita tidak salah paham, ya. Kita tidak salah paham arahnya mau kemana. Oke, selamat sore. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz Satria. Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. masih bisa senyum di Alhamdulillah. hadapan teman-teman semua. Alhamdulillah. Menurut antum ini Ustaz, bagaimana sih acara ini kok bisa terwujud gitu Ustaz? Nampaknya ada ada satu hal yang baru di Al-Farabi ini yang kita munculkan gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaannya luar biasa. Teman-teman juga kayaknya luar biasa serius ini ya. Dengan kegiatan yang awal kita pembukaan, dinamika kelompok, kemudian game per kelompok tenda. Alhamdulillah antusias, tidak ada yang ngantuk ini rupa-rupanya, gitu ya. Walaupun mukanya merah semua ini. Oke, karena mandi berjam-jam. Alhamdulillah untuk kegiatan ini pertama diadakan di Al-Farabi. Insya Allah ini akan menjadi program lanjutan atau akan menjadi program terus-menerus untuk kelas 3 KMI dan 1 intensif nantinya. Kenapa ini perlu kita adakan teman-teman semua? Karena di zaman saat ini 2023 yang katanya kita ini di 4.0 bahkan akan pindah ke 5.0. Semuanya nantinya akan tenaga robot, semua banyak nanti tenaga-tenaga manusia ini diganti dengan tenaga-tenaga robot. Digital gitu digital Ustaz, ya? Gitu ya. Maka sekarang banyak promosinya, kegiatannya semuanya menggunakan digital marketing.
Apalagi kita khususnya di Al-Farabi ini anak-anak jenuh. Tingkat kejenuhannya tinggi. Kenapa? Yang pertama tidak bawa HP. Ya, Jadi pasti. tidak tahu dunia luar, tidak mengikuti kegiatan sosial media. Nah, itu. Tapi kita tidak menutup itu semua. Tetap pondok memfasilitasi itu semua. Bahkan kita sudah pasang 50 ya, 100 ya. 100 Mbps. 100 Mbps itu Untuk jaringan ini, Ustaz, ya? untuk jaringan internet. Oh, Ini luar biasa. biar teman-teman semua mudah mengakses internet, khususnya untuk menambah wawasan, gitu ya. Bukan untuk menjadikan pelanggaran-pelanggaran, tidak, tapi untuk menambah wawasan, pengetahuan. Walaupun kita di lingkungan di asrama, gitu ya, tapi kita mampu, gitu ya, informasi-informasi, mampu mendengar, gitu ya, mengetahui informasi dari luar, sehingga kita tidak begitu ketinggalan. Nantinya bisa mengimbangi teman-teman kita yang ada di luar. Maka dari kesuntukan itu, dari kejenuhan itu, kita bawa, gitu ya, refreshing sejenak, gitu ya, untuk menghilangkan lelah dalam proses belajar, mungkin capek menghafal, gitu. Kita bawa sejenak untuk merefresh, biar kegiatan anak nanti semangat lagi, dengan kita kasih stimulus sedikit hiburan, nantinya untuk menambah semangat teman-teman kita ini, belajarnya tambah semangat. Seperti itu, Ustaz. Oh iya, baik. Jadi luar biasa sekali. Memang kita ketahui bersama bahwasanya untuk kedepannya ini memang kita akan menambah ke dunia digital itu, Ustaz. Itu satu poin yang perlu kita Iya. ketahui bersama. Iya, Jadi betul. tantangan yang sangat besar buat kita semua. Bahkan kita ini sudah berada di zaman milenial, Ustaz. Betul. Zaman milenial, dan juga anak-anak santri yang umuran dari tahun 2009 sampai sekarang ini sudah masuk di generasi Z. Bahasanya itu adalah generasi Z, Ustaz. Yang kedepannya entah bagaimana dunia ini nanti akan merubah segala sesuatunya, gitu ya. Iya. Baik. Selanjutnya nih, Ustaz, terkait dengan pengasuhan santri ini. Oke, siap, Supaya siap. teman-teman kita ini tahu dan paham bagaimana sih di pengasuhan santri. Yang pertama ini, bagaimana sih sistem pengasuhan santri itu sendiri, Ustaz, di pondok gitu? Oke, sistem pengasuhan santri teman-teman perlu pahami. Kadang yang di teman-teman pahami ini, pengasuhan santri ini menghukum, mengikop. Nah, Ya. itu ya. Itu Kalau udah yang masuk tahunya. pengasuhan santri ini udahlah kena ikop ini. Tapi perlu dipahami ini, ya, Andra ya. Nah, itu. Dan teman-teman, gitu ya. Pengasuhan santri itu adalah satu lembaga, gitu ya, yang arah tujuannya itu pendidikan di luar kelas. Oh iya. Kalau di KKMI-an itu dia pengajaran, gitu ya. Kalau kita pendidikan di luar kelas 1 kali 24 jam. Nah, itu yang perlu dipahami, gitu ya. Kami di sini membantu, mendisiplinkan, menggerakkan untuk kegiatan-kegiatan. Jadi kami membantu Bapak Pengasuh untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan, mendisiplin dan mengontrol seluruh santri. Dan perlu dipahami juga teman-teman semua, di pengasuhan santri itu tidak hanya mendisiplin santri, gitu ya. Ini. Di sana ada wakil kepala pengasuhan. Ini yang terbaru. Kemarin dimenangkan oleh apa? Klub apa kemarin? Kesebelasan apa? Flag Bull. Flag Bull FC itu alhamdulillah pialanya kita 3 tingkat untuk kita mulai tahun ini 2023 ini, dan Al-Farabi Championship Cup 1 ya. Nah, itu. Ini di bawah bagian Waka bidang ekstrakurikuler. Kegiatan dan ekstrakurikuler. Maka ke depan banyak program-program untuk teman-teman yang mau jadi atlet sepak bola. Dari pondok bisa. Gitu ya. Atlet-atlet yang Islami. Gitu ya. Agamanya kuat, gitu ya. Sehingga nanti menjadi atlet bisa mensiarkan, gitu ya, agama Islam melalui, gitu ya, Melalui olahraga. olahraga. Dari mana?
santri. Nah, Rizky contohnya. Nah, kita doakan bersama-sama. Amin, amin. 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 Kemudian ada waka bidang bahasa. Bahasa ini sangat penting. Kalau kita menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan antum hafal 30 juz, dunia di tangan antum. Banyak beasiswa di sana. Maka waka bidang bahasa ini gitu ya. Antum yang berminat silahkan dalami bahasa. Mau ke Timur Tengah, antum sudah punya modal bahasa Arab. Antum mau ke Eropa, ke Inggris sudah punya modal. Ke Inggris sudah punya bahasa apa? Bahasa Inggris. Untuk memudahkan, mungkin kebanyakan di finansial, keuangan. Dengan antum punya modal 30 juz, insya Allah dunia ini di genggaman antum. Dunia akhirat, gitu ya. Itu. Tinggal antum pilih. Tapi kadang teman-teman ini terpancing. Nggak enak di pondok, Ustadz. Nggak bisa bawa HP. Nggak bisa naik motor. Nah itu waka kedua. Kemudian waka ketiga, di sana ada bidang keagamaan. Yang mau jadi ustadz, jadi dai, penceramah, silahkan, tafadol. Diajari hadorot, gitu ya. Pidato itu bagian bahasa. Membentuk karakter sudah disiapkan oleh pengasuhan santri juga. Ada waka bidang kepramukaan, gitu ya. Kemudian kalau ada masalah, di sana ada BK, bimbingan konseling, Oh, iya. gitu ya. Yang terakhir ada waka bidang asrama. Asrama sudah berusaha dibuat senyaman mungkin, gitu ya, berusaha senyaman mungkin. Nah itu, tapi tetap dalam tahapan-tahapan proses perbaikan biar antum nyaman. Di asrama itu sama seperti tinggal di rumah sendiri. Maka di asrama ini selalu kita evaluasi bagaimana teman-teman semua ini nyaman, betah untuk melanjutkan studinya, untuk belajar dan semuanya, sehingga nyaman, belajarnya fokus. Itu Ustaz. Oke. Berarti itu dari pengasuhan santri itu dibagi menjadi beberapa bagian gitu Ustaz ya? Iya, ada 5 wakil kepala. Oh iya. Yang dimananya ada tanggung jawab untuk menggerakkan, membentuk karakter, ibadah. Disinilah pendidikan di luar sekolah yang mana mereka digembleng, dibentuk selama 1 kali 24 jam. Oke, gitu. baik. Gitu Ustaz. Baik. Tentunya dengan dibagi bagian-bagian yang ada di pengasuhan ini akan lebih menopang lagi program-program dari pengasuhan itu sendiri Ustaz ya? Betul. Baik. Baik, tentunya Ustaz, dari macam-macam bagian yang sudah terbentuk untuk saat ini, pasti di situ ada juga tantangan-tantangan. Nah, apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam pengasuhan santri itu? Tantangannya ini banyak Ustaz ya. Kalau di pengasuhan santri ini saat ini alhamdulillah, kadang kalau di pengasuhan sendiri di dalamnya saat ini personil. Karena ustadznya ini ya ada kegiatan saat ini kuliah. Kadang memang berbagi jadwal, harus ada jadwal kuliah. Kemudian harus tanggung jawab di pengasuhan santri. Itu memang salah satu kelemahan atau kekurangan di pengasuhan santri. Kalau untuk menghadapi santri-santri, memang banyak ini terkadang itu tadi. Dari rasa jenuh mereka, bosan mereka ingin mengekspresikan keinginan tadi, mengekspresikan keinginannya itu melalui pelanggaran-pelanggaran, gitu. Contohnya apa? Merokok, gitu ya. Kemudian kabur, gitu ya. Kelahi, itu. Sebetulnya cara mengekspresikan kegalauannya, gabutnya sudah disiapkan berbagai macam bidang. Ada pramuka, pidato, olahraga, itu sebetulnya. Tapi namanya anak-anak saat ini beda, gitu Ustaz. Generasi, betul, bisa dikatakan generasi Z, ingin tahunya lebih tinggi. Baik. Ketika ingin tahunya lebih tinggi, maka mereka berusaha untuk mengetahui, mencari sedemikian rupa sampai ia dapatkan. Sedangkan di pondok terbatas dengan aturan-aturan tertentu, disiplin yang ada, sehingga sebetulnya itu tidak menghalangi teman-teman semua. Tapi teman-teman ini kreatifnya tinggi, sehingga
Bagaimana caranya saya ini bahagia, saya ini fresh. Kadang-kadang iseng juga. Gitu. Ya, pada dasarnya kebosanan yang tinggi pada diri anak-anak ini atau pada diri santri inilah yang membuat macam-macam pelanggaran seperti itu saja. Betul. Sebenarnya mereka tidak ada niat untuk melanggar sebenarnya. Betul. Cuman karena kebosanan, terus bahasana gaul sekarang ini kan gabut gitu ya. Kalau udah gabut, nggak ada yang dikerjain. Sebenarnya banyak yang dikerjain, tapi tertutup semua yang gitu. Iya, hatinya rungkat. Kan hatinya rungkat, pikirannya gabut. Baik. Segera Ustaz. Di samping dengan kegiatan tantangan-tantangan. Nah, di sini juga pastinya dari tantangan-tantangan itu peran guru dan kiai ini sangat berpengaruh di sini, betul saja. Nah, sekarang bagaimana peran dan tanggung jawab guru atau kiai dalam pengasuhan santri ini, Ustaz? Apakah hanya untuk kalangan para ustadz yang ada di pengasuhan santri itu sendiri, atau seluruh yang ada di situ juga berpotensi untuk mensukseskan dari program-program pengasuhan seperti itu? Oke, Ustaz. Kalau di pondok kita ini, Ustaz, satunya dia terintegrasi. Jadi antara satu bagian dengan bagian harus terintegrasi, saling mendukung menjadi satu kesatuan. Karena kalau dapur tidak makan, maka akan menghambat kegiatan, menghambat sekolah dan yang lain-lain. Satu bagian betul, itu. Tapi kembali kepada pertanyaan antum tadi, kiai dengan guru. Di dalam pondok pesantren, kiai dan guru ini menjadi figur, menjadi public figure yang mereka lihat dan yang mereka contoh dalam hal-hal positif khususnya, karena bapak pengasuh atau kiai atau pimpinan yang ada di pondok pesantren ini menjadi public figure, menjadi figur anak-anak dan menjadi teladan, gitu ya, dan didambakan oleh anak-anak. Nah, itu Ustaz. Jadi saling keterkaitan antara satu divisi ke divisi yang lain atau satu bagian ke bagian yang lain untuk mensukseskan kegiatan anak-anak. Jadi saling menopang sehingga terintegrasi satu sama lain. Seperti itu, Ustaz. Ya, baik. Mungkin dari beberapa pertanyaan tadi, Ustaz, ada pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman ini, peserta Super Camp. Selanjutnya kami persilahkan ya. Kami persilahkan di sini untuk peserta Super Camp untuk bertanya, silakan. Terkait dengan pengasuhan santri dan apa yang sudah dipaparkan tadi atau dijelaskan tadi oleh Ustadz pengasuhan santri. Ya, silakan yang mau bertanya. Oke, silakan teman-teman. Dari teman-teman bertanya, kita diskusi, silakan. Ngobrol. Kita diskusi, kita ngobrol santai, ya. Sehingga apa yang menjadi unek-unek teman-teman semua bisa terekspresikan di sini, gitu. Oke, ya, baik. Dari siapa namanya? Oh ya, silakan berdiri sini. Ayo maju. Sambil makan boleh, snacknya nanti nggak habis-habis itu. Yang makan mie boleh. Sambil makan mie boleh. Menikmati ya. Makanannya boleh. Tapi ingat tetap jaga kebersihan ya. Oke, silakan. Ya berdiri di situ nggak apa-apa. Boleh, kameramen disorot nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya tentang kepengasuhan santri. Bagaimana cara untuk menyikapi santri-santri yang melanggar atau melanggar peraturan di pondok pesantren Al-Farabi ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pertanyaannya bagaimana mensikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau yang terjadi di kalangan santri-santri ini Ustaz? Oke, terima kasih. Silakan Ustaz. Pertanyaannya ini ditunggu oleh teman-teman yang lain ya. Oke teman-teman semua, ini memang pengasuhan santri terkenal dengan disiplin. Disiplin, keras. Tapi tadi sudah disampaikan ya. Baik. Pengasuhan santri tidak hanya fokus ke disiplinan, tidak, tapi ke pengembangan diri, kegiatan, etika dan moral. Tadi sudah kami jelaskan di awal. Untuk teman-teman yang perlu dipahami, pelanggaran sendiri ini sudah setiap awal tahun itu kita bacakan di Tengku dan ada aturan-aturannya. Maka perlu kami sampaikan, pelanggaran sedang
pelanggaran berat, gitu ya. Ada pelanggaran ringan, sedang, kemudian pelanggaran berat. Kalau pelanggaran ringan, gitu ya, kita panggil, kita ajak ngobrol, nasihati, diskusi. Kenapa nak kok melakukan pelanggaran, gitu ya. 1 kali, 2 kali peringatan, gitu ya. Kalau sering dilakukan maka akan menjadi pelanggaran sedang, gitu ya. Maka pelanggaran sedang ini kita panggil, diskusi lagi, gitu ya. Kalau masih melakukan pelanggaran tidak langsung, gitu ya, baru tak ke tahap SP, surat peringatan 1, gitu ya. Kalau sudah SP 1, gitu ya, kita nasihati, kita ajak diskusi, masih melanggar. Nah, maka inilah butuhnya kerjasama. Kalau SP 1 tadi, kita telepon walinya, kita beritahu, Bapak Ibu, putranya melanggar merokok contohnya, kabur, nah itu, pemberitahuan melalui HP. Ketika masih melanggar, maka tahapannya ke SP 2. Kita telepon orang tuanya, kita datangkan untuk menandatangani SP 2 dan kita diskusikan untuk sama-sama membantu menyukseskan proses belajar mengajar, proses gitu ya, pembinaan ketika SP 2 ini, maka tahapannya sampai SP 2, tidak langsung kita keluarkan. Bahkan kalau sudah kita SP 2, orang tua sudah kita panggil, kita ajak diskusi, kita sampaikan pembinaan-pembinaannya, tahapannya itu SP 3. Itu teman-teman semua, tidak langsung serta-merta, langsung pondok begitu ketatnya tidak, gitu ya. Kesalahannya kita lihat dulu, gitu ya, baru kita obrolkan tahapannya masuk kemana. Kalau hukumannya itu botak, gitu ya, hafalan Quran, gitu. Itu untuk hukuman-hukuman teman-teman semua, gitu. Oke, terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya gambarannya. Mungkin teman-teman sudah begitu paham lah ya. Sudah 3 tahun di pondok pesantren, tentunya itu suatu hal yang tidak asing lagi. Tapi meskipun tidak asing, ternyata masih saja seperti itu, Ustaz. Ya, masih betul, saja terjadi gitu. Ada yang memang belum pernah melanggar terus coba-coba dah gitu kan bahasanya. betul. Gimana sih rasanya mungkin? Nah, rasanya botak gimana sih? Oh, biar betul. Semilir gitu. Ya, betul. Tanpa sampo dan tanpa sabun mandi gitu kan. Ada juga mungkin ketika melanggar cuman nggak pernah ketahuan. Akhirnya kena apes ke bahasanya gitu ya, kena apes. Ya, jadi teman-teman ya, di suatu tempat manapun juga, nggak hanya di pondok pesantren tentunya, kita sudah paham bahwasanya disiplin itu ada di mana-mana. Bahkan kita berada di alam seperti sekarang ini, ya, di alam terbuka seperti ini, kita punya banyak disiplin sebenarnya. Kalau kita mau cermati, betul Ustaz ya? Betul. Contohnya tadi sudah kita jelaskan tuh di awal. Datang ke sini, salah satunya adalah lokasi kita hanya sebatas yang sudah direservasi seperti itu saja. Keluar dari situ kita tidak boleh. Kenapa? Kita akan kena cas. Nah, ini kan adalah gambaran daripada disiplin. Terus mandi di sungai. Mandi di sungai tadi kita ada batasan, ya. Hanya dari pojok sana sampai pojok sini misalkan. Tidak boleh lepas dari situ karena airnya deras mungkin atau dalam seperti itu saya. Jadi semuanya teman-teman ya, pelanggaran itu ada bukan karena disiplin itu dibuat, tapi sebaliknya. Disiplin itu dibuat karena munculnya pelanggaran-pelanggaran. Andai kata tidak ada pelanggaran-pelanggaran di kalangan kita semuanya ini, mungkin disiplin kita ini santuy gitu, ya. Nggak ada yang begitu, harus segini, harus begitu, ya. Yang membosankan itu mungkin tidak ada di kalangan kita. Seperti itu, ya. Mari kita semuanya sama-sama nih menciptakan lingkungan yang adem, ayem, tentrem gitu ya bahasanya gitu ya. Kita juga semuanya yang tinggal di Al-Farabi ini bisa enjoy gitu kan dengan keadaan apa adanya seperti itu. Betul Ustaz ya? Oke, siap. Oke, yang selanjutnya ini tidak kalah penting Ustaz. Teman-teman ini pastinya di masa yang akan datang itu membutuhkan membutuhkan bekal yang harus mereka bawa
dan yang harus mereka miliki, entah itu mulai dari skill dan lain-lain. Nah ini Ustadz, bagaimana sih pengasuhan santri itu mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri para santrinya selama berada di pondok pesantren ini Ustadz? Untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman semua, para santri, kemudian untuk meningkatkan kemampuan, skillnya, gitu ya, public speakingnya, banyak teman-teman, gitu ya, tahapan-tahapannya. Ketika pidato, gitu ya, itu akan membuat kita, menjadikan kita pede, menjadi singa-singa podium kalau itu memang dilakukan dengan baik. Kita sudah ada wadahnya, bagian bahasa itu ada muhadharah pidato. Di pramuka yang suka memang penggerak, menjadi leader-leader di lapangan, silahkan bergerak. Nah, seperti itu, banyak. Wadah-wadahnya tinggal apa? Mau jadi atlet, sepak bola, futsal, basket, sudah siap itu. Kemudian, ini tidak kalah pentingnya teman-teman. Di organisasi kita, OSPA, Organisasi Pondok Pesantren Al-Farabi, ini akan menjadi berkah. Ini yang pernah saya alami pribadi ya. Saya awalnya pramuka itu enggak suka. Benar-benar enggak suka. Tapi alhamdulillah ketika pondok memberi amanah menjadi pengurus koordinator, menjadi ketua koordinator, gitu ya. Hari ini jadi suka cinta. Bahkan untuk meninggalkan itu jadi berat. Berat gitu. Jadi hobi, gitu ya. Nah, Sudah terlanjur sayang itu. terus sayang, jangan dibuang, maka Diteruskan. Nah, itu. Di sana ada untuk keorganisasian teman-teman. Kita ada 19 bagian di OSPA teman-teman, dan ada 7 bagian di koordinator gerakan pramuka. Disitulah teman-teman akan dibentuk karakternya, disiplin berorganisasi. Salah satunya contoh ini bagian baru di OSPA MC. Kita mengikuti perkembangan zaman 4.0, 5.0. Jadi santri insya Allah tidak akan ketinggalan. Maka MC ini bertanggung jawab, ya, mengondisikan, gitu ya, sosial media. Ada Facebook, YouTube, IG, Telegram, TikTok bahkan. Maka kita kenalkan. Sekarang teman-teman AMC alhamdulillah sudah ada 10 personil, gitu ya. Nanti antum ketika keluar tinggal ambil kuliah jurusan komputer dan Teknologi dan komunikasi. Teknologi bisa antum kembangkan. Nah, pondok sudah memberi kesempatan. Silahkan antum diberi cara menjadi pengurus, gitu ya. Ketika keluar, kalau antum memang itu hobi di situ, silakan ditindaklanjuti, diteruskan. Insya Allah antum akan menjadi ahli-ahli pada bidangnya masing-masing kalau antum ikhlas. Sami'na wa ata'na. Insya Allah Bapak pengasuh, Bapak Kiai dan pondok tidak akan menjerumuskan santrinya. Akan berusaha memberikan yang terbaik untuk pendidikan santri-santrinya atau dalam proses menuntut ilmu. Menjadi ketua, leader dalam organisasi tersebut. Siapa tahu nanti keluar jadi bupati, amin. Amin. Jadi gubernur, amin. Amin, amin. Bahkan bisa jadi presiden. Amin. Tidak ada. Amin. Tidak mungkin, ya. Kalau Allah sudah kun fayakun berkehendak, insya Allah mampu dan bisa. Gitu ya, kalau Allah sudah pilih. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi itu teman-teman semuanya. Peran daripada pengasuhan ini sangat luar biasa sebenarnya untuk masa depan. Jadi memang betul dari apa yang Ustadz Muhlisin tadi sampaikan, apapun yang kita, intinya adalah apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, itu semuanya adalah pendidikan buat kita, betul Ustadz ya? Betul. Nah, jadi momentum selama di pesantren ini, nantinya yang akan merasakan buahnya itu ya kita sendiri, seperti itu Ustadz ya? Betul. Di kemudian Man yazro yahsud itu. Kata teman-teman seperti itu. Oh ya, ini artinya apa Ustadz? Kalau kita menanam kebaikan, maka kita insya Allah memainnya kebaikan. Oh, Mayazro ini siapa yang menanam begitu ya? Kita bisa ibaratkan atau kiaskan kalau saat ini kita jadi santri atau jadi teman-teman yang baik, jadi anak yang baik, suatu saat
kita punya anak, mungkin anak kita juga muda. Itu. Kita juga jadi bapak yang baik gitu jadi ya. bapak yang baik nantinya. Oh. Nah, Ya teman-teman. tapi kalau sekarang teman-teman atau santri-santri ini sukanya ngelanggar, merokok, hati-hati. Nanti kalau anaknya ngikutin jejaknya. Waduh, naudzubillah itu. Tahun-tahun bapak nanti Ya. pada waktunya, gitu ya. Baik, Nah, baik. itu. Baik, luar biasa. Jadi seperti itu ya. Apapun di dalam pondok pesantren ini intinya adalah untuk membina karakter kita Betul. atau membentuk karakter kita dan sebagai bekal kita di masa yang akan datang pada dasarnya. Nah, teman-teman mungkin sampai sekarang ini belum tahu apa sih buahnya gitu. Ya, karena sebagian dari teman-teman semua ini masih baru saja 3 tahun. 3 tahun itu ibarat kata buah itu baru keluar ya, maksudnya baru tumbuh seperti itu dari bunga terus tumbuh menjadi buah dan belum ada tanda-tanda matang gitu Ustaz ya. Jadi ketika jatuh belum waktunya ya kita lihat sendiri lah ya, kalau buah itu jatuh belum saatnya gitu, apakah bisa dinikmati? kita pertanyakan seperti itu kan. Kita tanyakan saja pada diri kita seperti itu. Nah, pada dasarnya adalah kita menggunakan waktu, ya, menggunakan waktu semaksimal mungkin lah selama kita punya kesempatan di pesantren ini, ya, menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk masa depan kita, Pak, intinya seperti itu. Nah, Ustaz, kalau dari kalangan santri ini kan untuk sistemnya sudah jelas, arahnya sudah jelas, terus mau dibawa kemana sih santri kita sudah jelas, dan orang-orangnya yang akan membentuk itu pun sudah jelas. Nah, berikutnya ini Ustaz, tidak kalah penting, bagaimana peran orang tua, apakah keaktifan peran orang tua dalam mendukung pengasuhan santri ini diperlukan atau dibutuhkan gitu Ustaz, untuk menumpang atau menunjang program-program pendidikan yang ada di pondok pesantren? Kalau untuk perlu atau tidaknya sangat perlu Ustaz, karena orang tua ini sangat membantu ketika program-program pondok yang ada didukung oleh wali-wali gitu ya, apapun itu insya Allah akan tambah berjalan karena kita sama-sama, intinya lembaga pondok pesantren dengan wali ini sama-sama gitu ya untuk mensukseskan putra putrinya gitu ya, menggapai cita-citanya dan yang diinginkan anak tersebut. Maka ketika orang tua mendukung program dari pondok pesantren, maka itu sangat mudah. Nah itu ya, ketika terjadinya pelanggaran, orang tua sama-sama bisa mengingatkan, memotivasi, mengarahkan, dan seterusnya. Nah itu sangat kami tunggu dan sangat kami dukung. Pada dasarnya sangat penting Ustaz ya. Sangat penting, sangat membantu untuk berlangsungnya program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Seperti itu. Jadi istilahnya seperti ini, wali santri pun mengerti dan paham seperti itu, arahnya mau kemana seperti itu ya. Dan ketika terjadi hal-hal mungkin berkaitan dengan pelanggaran contohnya gitu ya, dan itu ketika pondok atau dari pengasuhan sendiri itu menjalin komunikasi dengan wali santri itu dengan baik, insya Allah ya semuanya akan saling memahami pada dasarnya Ustaz ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, tidak hanya kita selaku santri maupun warga pondok yang harus mengerti dan paham arah kemana pondok pesantren itu, pendidikannya mau dibawa kemana, santri-santri ini mau dibawa kemana, dan lembaga ini mau kemana gitu ya. Tapi peran orang tua itu juga penting seperti itu. Maka kami menyampaikan pada momentum kali ini kepada Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kita mempunyai peran yang aktif untuk mensukseskan pendidikan daripada anak-anak kita. Anak-anak ibu, anak-anak bapak adalah anak-anak kami semua. Jadi kami pun di sini selaku guru juga berperan sebagai orang tua pada dasarnya. Karena kami punya tanggung jawab besar untuk kemajuan atau untuk masa depan anak-anak kita semuanya, yang nantinya yang akan mengecap
dan merasa bangga ya dan bahagia itu memang nanti ibu dan bapak itu sendiri. Tapi kita pondok juga punya peran aktif di situ, dan kami pun akan merasa bangga jika teman-teman, anak-anak semuanya bisa sukses di kemudian hari. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Dari beberapa pembahasan pada sore hari ini, intinya adalah dari sini kita mulai lebih mengerti dan lebih memahami ya tentang kepengasuhan santri. Insya Allah dari kegiatan ini Ustadz, mudah-mudahan ya, kita berharap ini Ustadz, dari kegiatan ini akan menjadi satu refresh buat kita semuanya ya, buat kita semuanya. Setelah dari sini ada dampak dan hikmah yang signifikan dan luar biasa insya Allah. Baik, baiklah pemirsa semuanya, dari teman-teman peserta Supercamp 2023 siswa kelas 3 dan kelas 1 intensif Pondok Pesantren Al-Farabi, itulah tadi beberapa hal yang sudah kita bicarakan bersama dan kita dengarkan bersama. Pada dasarnya ini untuk kepentingan kita. Untuk menutup acara kita pada sore hari ini, kami buka satu pertanyaan lagi. Ya, ini untuk kelas 3, mungkin yang belum bertanya silahkan bertanya apa saja terkait dengan kepengasuhan santri. Dan insya Allah kita akan sambung lagi kegiatan ini di sesi berikutnya. Kita ada 3 sesi. Sesi pertama ini adalah dialog alternatif ya, dialog interaktif pada sore hari ini. Dan sesi kedua nanti akan kita lanjutkan pada malam hari setelah sholat isya. Insya Allah kita akan kedatangan bintang tamu dari Dr. Fisman selaku untuk saat ini beliau berperan sebagai mentor untuk konseling Ustaz ya. Nah, untuk konseling seluruh santri dan bahkan seluruh warga Pondok Pesantren Al-Farabi. Insya Allah beliau nanti akan datang dan bergabung di tengah-tengah kita semuanya. Nah, beliau nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita juga. Dan akan kita lanjutkan di sesi terakhir, itu ba'da subuh. Besok setelah subuh insya Allah kita akan berbincang-bincang terkait dengan program-program KMI atau pengajaran. Nah, kenapa kok itu harus kita pahamkan juga teman-teman semua? Kita di pondok ini ada beberapa bagian. Salah satunya adalah pengasuhan dan juga KMI pengajaran. Maka di sini harus bersinergi ya, dan teman-teman juga harus paham itu agar tidak salah paham di kemudian harinya, sehingga kalau tidak paham maka program-program pondok tidak akan berjalan seperti itu Ustaz ya. Betul. Baik, kita berikan satu pertanyaan lagi untuk teman-teman kelas 3. Mungkin yang belum bertanya silakan. Akon, ada pertanyaan? Silakan. Kita buka satu sesi pertanyaan lagi. Oke, sebelum sesi pertanyaan, bersatu. Sampai duduk, bersatu. Berdua. Bertiga. Oke, 5 kali ya. Bersatu. Berdua. Bertiga. Bercikibar. Oh. Biar semangat ya. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, tadi sudah ada yang mengangkat tangan ini Ustaz. Dari kelas 3 apa ya? 3B ya? Oke, silakan. Maju ke depan. Nah, kita kasih aplaus buat teman kita. Perkenalkan dirinya. Silakan perkenalkan dirinya. Berdiri sini, Nak. Berdiri sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Nat. Silakan. SP itu kan kita ini kelas 3, Nat. Kalau kena SP2 pas SMA-nya masih nggak, Nat? Oh, Tahu setiap tahun. iya. Baik. Udah deh. Oke. Ya. Oke. Baik, pertanyaan yang bagus dari kawan kita Indra Bangsawan ya. Ini pertanyaannya Ustadz, kalau
dari teman-teman ini yang sudah SP2. Ya. Nah, ini akan berdampak tidak di SMA-nya karena mereka yang melanggar ini kan pasti ada ketentuan-ketentuan tertentu di pengasuhan santri. Nah, ini bagaimana Ustadz? Untuk apa ya? Untuk menstimulus keinginannya lanjut ini biasanya di salah satu faktornya adalah hal-hal seperti ini Ustadz. Oke, silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Kasih hapus buat teman kita Indra Bangsawan. Oke. Itu pertanyaan yang ditunggu-tunggu, yang merasa kena SP ya. Bagi yang sudah SP2 ya, dengarkan. SP berapa dulu gitu ya. Kalau SP1 itu tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Karena yang menjadi masalah itu kalau dia sudah masuk ke SP2 gitu ya. SP ini itu akan kita lihat selama 1 tahun. Kalau anak-anak ini setelah kena sanksi SP2 dan dia melanggar lagi, dan yang hukum apa pelanggaran berat, maka dia langsung bisa di SP3 gitu ya. Setelah SP2 dia berperilaku baik, Berkelakuan baik istilahnya. berubah gitu ya, tidak melakukan pelanggaran lagi gitu ya, dan tidak aneh-aneh, neko-neko, bisa saja dia akan kembali bersih. Gitu Oh, ya. jadi Akan seperti kembali itu. bersih. Atau mungkin turun grade-nya dari SP2 menjadi SP1. Dengan kita lihat perilakunya dulu. Oke. Sopan santunnya, etikanya berubah atau tidak. Gitu ya. Gitu. Nggak selamanya kita SP nanti sampai alumni. Kelas 3 kena SP sampai alumni SP seterusnya. Tidak. Gitu ya. Jadi istilahnya di blacklist selamanya gitu tidak itu ya? Kita lihat perubahan, peningkatan dari yang tadinya kurang bertambah. Nah, seperti itu. Karena kenapa Ustadz kita adakan SP menjadi teguran atau peringatan biar ketika anak-anak melanggar, teman-teman kita yang melanggar, nanti kalau saya SP rugi untuk diri saya. Betul. Kenapa? Karena kalau sudah SP2 itu tidak bisa menjadi pengurus organisasi. Takutnya ketika dia menjadi pengurus, dia tidak mampu atau malah nantinya memanfaatkan amanah yang diberikan oleh pondok ini menjadi pelanggaran-pelanggaran. Itu teman-teman yang perlu diketahui. Kenapa sih Ustaz ada SP2 dan tidak boleh menjadi pengurus? Takutnya teman-teman nanti malah menjadikan organisasi itu tempat pelanggaran. Itulah yang menjadi rem gitu ya, biar kalau saya melanggar nanti dampaknya rugi saya. Seperti itu. Oke. Jadi jawabannya sudah jelas ya, Ananda Indra. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin sudah SP2, jangan galau lah. Pada dasarnya jangan galau, ya. Intinya jika mau bersih, ya, mau dapat program pemutihan bahasanya, mau dapat program pemutihan itu dilihat dalam kurun waktu 1 tahun ke depan pasca pelanggaran, gitu Ustaz ya. Jadi pasca pelanggaran, kalau seumpamanya tahun ini atau semester ini teman-teman kok mengalami atau mendapatkan SP dan sudah dijatuhi vonis SP2 gitu ya. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun ke depan perilakunya berangsur membaik, akhlaknya bagus seperti itu, insya Allah tidak akan ada problem Ustadz ya untuk menjadi pengurus ataupun yang lainnya Ustadz ya. Insya Allah Ustadz, kita bisa diskusikan itu. Ya, bisa dipertimbangkan pada dasarnya Ustadz ya. Kita diskusikan. Baik, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan berpikir, wah saya sudah SP nih, jadi nggak ada kesempatan lagi saya ke depannya gitu ya. Jangan memvonis diri sendiri, karena memang kategori-kategori seperti itu balik lagi atau kembali lagi kepada pertimbangan-pertimbangan. Ya, jadi teman-teman semuanya, ya kita tidak mengharapkan teman-teman itu melanggar atau kita tidak
ngarahkan antum untuk melanggar, itu bukan sebenarnya, tapi di sini ada kebijakan seperti itu ya. Ada kebijakan yang mana meskipun antum semuanya, teman-teman semuanya mengalami SP2 atau sudah divonis SP2 seperti itu, tapi masih ada kesempatan dia akan datang. Apalagi antum sekarang masih kelas 3 ya. Nanti mungkin diuji coba di kelas 4. Di kelas 4 itu ada kepengurusan Ustaz ya? Untuk kelas 4 ini untuk prosesnya kita beri amanah Ustaz menjadi penanggung jawab. Oh, penanggung Tapi jawab. secara organisasi tidak, karena untuk membantu kepala asrama. Oh iya. Jadi di bawah kepala asrama seperti Kepala itu. Ustaz ya? asrama. gitu. Tapi dia tidak berbentuk organisasi. Oh, Dia iya, membantu iya. kepala asrama. Kalau yang dulu kita berbentuk organisasi. Kalau untuk ada evaluasi dari program yang kemarin kita perbaiki tahun ini, tidak ada organisasinya, gitu ya, tapi kita rubah menjadi penanggung jawab, dan ini di bawah kepala asrama, membantu kepala asrama mengondisikan asrama dan mengondisikan adik-adiknya. Itu amanah pertama yang kita coba ketika kepada teman-teman yang ada di kelas 4, gitu ya, sebelum menjadi pengurus organisasi. Gitu. Oh ya, jadi itu bukan bentuk organisasi gitu Ustaz ya, tapi dia diberi amanah sebagai penanggung jawab asrama. Betul. Oke, baik, itulah tadi beberapa hal yang sudah kita perbincangkan pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan menjadi satu momentum buat kita semuanya, ya. Amin, amin, amin. Momentum yang baik dan mendatangkan hikmah yang luar biasa untuk kita semuanya. Amin, amin. Baiklah, para peserta Supercamp 2023 yang dirahmati Allah, kita berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah mensukseskan acara ini, dan kami harapkan sumbangsih daripada saran, kritik yang membangun dari seluruh pemirsa sekalian. Semoga pondok kita Al-Farabi menjadi satu lembaga yang maju di kemudian hari, ya, dan dapat mendatangkan maslahah untuk umat. Marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada salah kata dan tutur kata yang tidak tertata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita bubar, ini yang perlu kita pahami bersama, pengasuhan itu bukan untuk ditakuti, tapi sebagai mitra, bisa menjadi sebagai mitra. Ketika ada masalah, kita diskusi, jangan dijauhi. Ustadz, enggak. Nah, itu enggak benci enggak. Jadi pengasuhan itu jangan ditakuti, tapi menjadi